Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan ini sangat khas di dalam Gereja Katolik karena boleh dikatakan bahwa iman dan puncak kehidupan dan seluruh perayaan gereja adalah perayaan Ekaristi, di mana di dalam perayaan Ekaristi itu kita bersatu dengan Yesus ketika kita menyambut tubuh dan darahnya. Bacaan Injil yang ditampilkan oleh Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Dalam ayat 51 Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia." Jadi di sini Yesus memakai sebuah perumpamaan. Jikalau seseorang, jadi mengandaikan orang itu makan tubuh Yesus dan minum darahnya. Jadi kalau orang memakan tubuh Yesus dan minum darahnya, maka Yesus menegaskan ia akan hidup selama-lamanya. Karena apa? Yang kita makan itu adalah roti kehidupan. Maka karena kita menyantap roti kehidupan, yaitu tubuh Yesus sendiri, maka roti kehidupan yang kita santap, yang kita sambut itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa di dalam gereja Katolik kita tidak hanya sebatas sampai pada liturgi sabda, di mana kita mendengarkan sabda Yesus. Tetapi kita setelah ibadat sabda sampai kepada bagian ketiga dari perayaan Ekaristi itu adalah ketika kita menyambut tubuh Yesus. Maka saudara-saudara yang terkasih, betapa berbahagianya kita karena kita diperkenankan oleh Yesus untuk menyambut tubuhnya yang maha kudus itu. Dan di ayat lain, Yesus memberikan sebuah penegasan kepada kita semua. Di ayat 54 di sana dikatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Jadi tubuh dan darah Yesus yang kita sambut itu adalah bekal bagi kita untuk kehidupan yang akan datang, yaitu kebangkitan. Dengan menyantap tubuh Yesus itu, maka tubuh jasmani kita itu memang akan mati, tetapi dengan menyantap tubuh Yesus itu, maka tubuh rohani kita akan dibangkitkan dan mengalami kehidupan yang kekal. Dan di ayat 56, Yesus juga mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Maka di dalam perayaan Ekaristi, khususnya ketika kita menyambut tubuh Yesus, maka terjadi perjumpaan. Tidak hanya perjumpaan, tetapi di sana ada persatuan yang mesra. Jadi kita benar-benar larut, blend. Jadi kita menyatu dengan Yesus. Jadi Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Maka sesungguhnya saudara-saudara yang terkasih, kita sebenarnya mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk mengalami, untuk mencicipi santapan surgawi. Bagi kita orang Katolik,
menyambut tubuh Yesus ibarat kita mencicipi santapan surgawi. Dan inilah makanan rohani yang Allah tawarkan kepada kita. Dan tentu sebagai umat beriman, Yesus menganalogikan dirinya dengan roti hidup. Jadi kita mempunyai makanan jasmani, tetapi juga mempunyai makanan rohani. Makanan jasmani yang kita makan setiap hari itu hanya bertahan sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Tetapi roti kehidupan, makanan rohani yang disediakan oleh Allah bagi kita, itulah yang akan membawa kita menuju kehidupan yang kekal. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, di tengah kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan, di tengah kehidupan dunia yang glamor, penuh dengan tawaran, hedonisme, dan lain sebagainya, kita diingatkan kembali untuk kita sadar bahwa tubuh kita tidak hanya fisik yang kita kasih makan, tetapi juga roh kita, jiwa kita yang perlu juga dikasih makan. Karena jiwa dan roh kita itulah yang akan bersifat kekal. Maka ketika kita meninggal, tubuh kita akan kembali menjadi tanah, tetapi roh dan jiwa kita akan kembali kepada Bapa. Maka dalam bahasa Paulus ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Dan kita semua sesungguhnya hanya sedang berkemah. Kalau dalam bahasa Santo Paulus, kemah itu pada saatnya akan dibongkar. Tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah dan roh kita, jiwa kita akan menghadap Bapa. Dan kalau kita seperti pengandaian Yesus, kita menyantap tubuhnya, maka itu menjadi bekal bagi kita menuju rumah Bapa. Karena itu di dalam gereja Katolik ada yang namanya viaticum. Jadi kalau orang yang mau meninggal itu diberi komuni. Dan itu menjadi bekal bagi orang itu untuk menghadap Allah, menghadap Bapa di surga. Namun ada hal yang sangat memprihatinkan bagi kita, karena di dalam gereja Katolik sesungguhnya, saudara-saudara yang terkasih, waktu komuni itu adalah waktu yang paling berharga. Itu adalah kesempatan yang paling intim di mana kita bisa bermesra, bersatu dengan Allah. Tetapi kenyataannya kita prihatin bahwa justru saat mau komuni itu banyak orang berbicara, orang ngobrol di gereja. Padahal sesungguhnya itu adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk kita bersatu dengan Allah, untuk merasakan kasih-Nya. Maka penting bagaimana kita mencoba mengubah pemikiran kita. Kita melihat misalnya ketika Pak Jokowi lewat dan para pengawal itu semua dengan tegap, siap menyambut beliau. Nah kadang kita menyambut tubuh Yesus itu ada yang masih, ya mohon maaf, lihat kiri, lihat kanan sambil tersenyum, ya. Jadi kita tidak mempunyai sikap rohani dan kesadaran spiritual bahwa ketika kita datang menghadap Tuhan, ya, melalui imam ataupun prodiakon yang membagikan komuni, itu kita sedang berhadapan dengan Yesus, sang pemberi kehidupan, roti kehidupan yang akan membawa kita menuju kehidupan yang kekal. Dan semoga saudara-saudara yang terkasih, hari raya tubuh dan darah Yesus ini menyadarkan kita bahwa kita butuh makanan rohani. Dan perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus ini juga menyadarkan kita bahwa kita hanyalah hidup sementara dan kita sesungguhnya sedang merindukan kehidupan abadi, kehidupan bahagia di surga bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersama para malaikat dan semua orang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.